Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Putri Rizky, NPM 1811060253 dari kelas Biologi B semester 5 dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum oleh dosen Ibu Aryani Dwi Kusumawati, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi kurikulum. Evolusi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang harus dikuasai oleh guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Tujuan evolusi kurikulum yang pertama adalah perbaikan program. Dalam konteks tujuan, peranan evolusi ini lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evolusi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu adalah pertanggungjawaban kepada berbagai pihak fase pengembangan kurikulum. Perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan yang sedang dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Ada berbagai konsep atau model evolusi. Yang pertama yaitu adalah measurement. Evolusi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Konsep measurement ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam hal penekanan terhadap pentingnya objektivitas dalam proses evolusi. Kemudian, dalam kegiatan evolusi cenderung ditempuh pendekatan atau cara-cara berikut. Yang pertama yaitu adalah menempatkan kedudukan setiap siswa dalam kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok dalam evolusi hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan program atau metode pengajaran yang berbeda-beda melalui analisis secara kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah teknik evolusi yang digunakan, terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evolusi yang reliable dan valid. Kemudian itu ada congruence. Evolusi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau kongruens antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan telah terjadi. Konsep ini telah menghubungkan kegiatan evolusi dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Kemudian, dalam kegiatan evolusi cenderung ditempuh pendekatan atau cara-cara berikut, yaitu yang pertama menggunakan prosedur pre and post assessment dengan menempuh langkah-langkah pokok sebagai berikut, yaitu penegasan tujuan, pengembangan alat evolusi, dan penggunaan hasil evolusi. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis hasil evolusi dilakukan secara bagian demi bagian. Kemudian yang ketiga, teknik evolusi mencakup tes dan teknik-teknik evolusi lainnya yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Kemudian yang keempat yaitu adalah kurang menyetujui diadakannya evolusi perbandingan antara dua atau lebih program. Tiga yaitu adalah adaptation. Evolusi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh terhadap program perkembangan hasil belajar sebagai reaksi terhadap konsep measurement dan conjuring sifat terminal seperti telah disinggung dalam bagian yang lalu. Konsep illusion menekankan pentingnya dilakukan evolusi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum sedang berlangsung. Kemudian dalam kegiatan evolusi cenderung ditempuh pendekatan atau cara-cara berikut, yaitu yang pertama menggunakan prosedur yang disebut progressive fine-tuning dalam langkah-langkah pokok, yang itu orientasi pematangan yang lebih terarah, analisis sebab akibat. Yang kedua yaitu adalah bersifat kualitatif, terbuka, dan fleksibel, eklektif. Yang ketiga adalah teknik evolusi mencakup observasi, wawancara, angket, analisis, dokumen, dan bila perlu mencakup pula tes. Yang keempat adalah education system evolusi. Evolusi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dari kriteria yang akan berakhir dalam suatu deskripsi dan judgment. Konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi yang bersifat positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Ditekannya peranan kriteria absolut maupun relatif dalam proses evolusi sangat penting, artinya dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evolusi. Dalam kegiatan evolusi cenderung ditempuh pendekatan atau cara-cara berikut, yaitu yang pertama adalah membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Kedua, membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria eksternal, yaitu performance program yang lain. Yang ketiga yaitu adalah teknik evolusi mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis. Kemudian yang terakhir adalah dokumen. Selanjutnya adalah model yang disarankan. Model Education System Evaluation memiliki kekuatan dan kelemahan ditinjau dari berbagai segi. Untuk mencapai tujuan evolusi yang bersifat khusus, ketiga model yang lain. Yang pertama yaitu adalah untuk keperluan seleksi dan klasifikasi siswa serta membandingkan
efektivitas kurikulum yang baru dengan kurikulum yang ada, model mainstream tepat untuk digunakan. Yang kedua, untuk mengkaji efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan dan untuk menetapkan tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan pembelajaran, model congruent tergolong ampuh untuk digunakan. Tiga, yaitu bila kita ingin memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan kurikulum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, model illumination akan sangat membantu. Sekian presentasi tentang evolusi kurikulum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.